Halo, salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Perkenalkan, nama saya Agustinus Akuhurit, salah seorang pengajar di UPTD Satuan Pendidikan Formal SMP Negeri 3 Tanjung Bunga. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 11. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan dalam pandangan saya sebagai pembelajar guru dan juga sebagai pembelajar murid yang terinspirasi oleh pemikiran Ki Hajar Dewantara itu sendiri. Berikut beberapa penjelasan. Yang pertama, saya akan memulai dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menjelaskan perbedaan antara pendidikan dan pengajaran. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid atau anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam hal ini intisari penjelasan Ki Hajar Dewantara mengenai pengajaran dan pendidikan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Ki Hajar Dewantara membedakan antara pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan itu sendiri. Yang pertama, pengajaran adalah bagian daripada pendidikan. Pengajaran itu merupakan sebuah proses pendidikan dalam memberikan ilmu atau mentransfer ilmu yang bermanfaat untuk kecakapan hidup seorang anak atau murid secara lahir ataupun batin. Sedangkan pendidikan memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki oleh anak atau peserta didik agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang individu maupun sebagai anggota masyarakat. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. KHD memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama dalam mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuh nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Dalam hal ini dimaksudkan bahwa pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk peri kehidupan bersama ialah kemerdekaan manusia sebagai bagian dari satu persatuan. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir dan batin tidak tergantung pada orang lain, tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Jadi pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh maupun mampu memuliakan dirinya dan orang lain. Dalam hal ini merdeka batin dan menjadi mandiri atau merdeka lahir. Kekuatan diri atau kodrat yang dimiliki menuntun murid menjadi cakap mengatur hidupnya dengan tanpa diperintah oleh orang lain. Ki Hajar Dewantara dalam hal ini dikenal sebagai seorang bapak pendidikan Indonesia. Pemikirannya tentang pendidikan sangatlah mendalam dan berpusat pada peserta didik. Berikut ada beberapa intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama itu adalah pendidikan sebagai sebuah kemerdekaan. Pendidikan itu bukan sekedar transfer ilmu pengetahuan, tetapi bertujuan untuk memerdekakan manusia dari kebodohan, penindasan maupun keterbelakangan. Terus yang berikut, kedua, pendidikan yang berpusat pada murid atau pada anak. Jadi Ki Hajar Dewantara menekankan bahwa pendidikan itu harus berpusat pada anak, bukan kurikulum ataupun guru. Jadi fokusnya di sini adalah murid dan murid. Dan yang berikut, pendidikan bersifat holistik atau menyeluruh. Itu pendidikan harus fokus pada pengembangan intelektual, tetapi juga karakter, moral, dan juga keterampilan hidup. Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya pendidikan budi pekerti, yaitu pendidikan untuk menumbuhkan nilai-nilai luhur karakter termulia anak. Yang berikut, pendidikan alam dan masyarakat.
Pendidikan itu harus berlandaskan pada alam dan masyarakat, yang mana anak harus belajar dari alam dan lingkungan sekitarnya. Pendidikan juga harus mempersiapkan anak untuk hidup dan berkarya di masyarakat. Yang berikut, pendidikan itu sebagai sebuah kebudayaan, yang mana Ki Hajar Dewantara memandang bahwa pendidikan sebagai proses pembudayaan, yaitu menanamkan nilai-nilai budaya yang luhur dalam diri seorang anak atau peserta didik. Pendidikan juga harus melestarikan dan mengembangkan budaya-budaya bangsa yang sudah ada. Yang berikut, guru itu sebagai pembimbing. Dalam hal ini berarti guru bukan hanya penyampai ilmu atau pentransfer ilmu, tetapi juga pembimbing dan juga fasilitator bagi anak. Guru juga harus menciptakan suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan bagi seorang anak. Guru juga harus membantu anak untuk mengembangkan potensi dan bakatnya. Yang berikut, pendidikan itu seumur hidup. Ki Hajar Dewantara berpandangan bahwa pendidikan adalah proses yang berlangsung sepanjang hayat dan tidak pernah berhenti. Yang berikut, manusia juga harus terus belajar dan berkembang sepanjang hidupnya. Manusia harus menyediakan kesempatan belajar yang seluas-luasnya dan mudah diakses. Yang berikut, penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan ini masih sangat relevan sehingga saat ini dan dapat menjadi dasar sistem pendidikan di Indonesia. Beberapa contoh penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan di Indonesia antara lain, yang pertama adalah kurikulum merdeka yang berpusat pada anak dan menekankan pengembangan karakter. Terus yang berikut, pendidikan inklusif yang terbuka untuk semua anak, termasuk anak yang berkebutuhan khusus. Jadi ini tidak dibatasi. Terus kemudian penyelenggaraan pendidikan di daerah terpencil dan juga terpelosok. Jadi tidak hanya di daerah-daerah yang mudah diakses, tetapi juga di daerah-daerah pelosok. Terus yang berikut adalah pemberdayaan guru dan juga peningkatan kualitas pendidikan. Oke, jadi baik. Sekarang saya memandang diri saya sebagai seorang pembelajar dan pembelajar guru dan pembelajar murid yang terinspirasi oleh pemikiran Ki Hajar Dewantara. Antara lain sebagai berikut. Yang pertama, itu sebagai sumber pembelajar guru. Artinya bahwa berpusat pada murid, guru harus berpusat pada murid. Itu saya selalu berusaha untuk memahami kebutuhan dan minat setiap individu atau peserta didik, agar saya dapat menyesuaikan cara saya memberikan informasi dan menyelesaikan tugas dengan mempertimbangkan gaya belajar dan tingkat pemahaman setiap peserta didik. Yang berikut, membimbing dan memfasilitasi. Saya tidak hanya memberikan informasi kepada peserta didik, tetapi juga membantu mereka untuk memahami dan mengelola informasi tersebut. Yang berikut, menciptakan suasana belajar yang nyaman. Saya berusaha untuk menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan positif untuk setiap peserta didik. Dimanapun peserta didik merasa nyaman dan bisa memberikan ide atau gagasannya. Terus yang berikut, mendorong kemandirian belajar pada setiap peserta didik. Saya mendorong setiap peserta didik untuk menjadi pembelajar mandiri yang aktif dan kritis. Saya membantu mereka untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis, seperti pemecahan masalah dan juga komunikasi yang efektif. Yang berikut, sebagai pembelajar atau murid, itu yang pertama yang ditekankan adalah belajar sepanjang hayat. Yang mana saya selalu berusaha untuk memperluas pengetahuan dan kemampuan saya dan terus belajar dari berbagai sumber dan termasuk pengguna data dan juga penelitian terbaru atau data sumber buku dan lain-lain yang disediakan. Kemudian yang berikut, terbuka untuk memberikan umpan balik. Jadi saya juga akan menghargai setiap umpan balik yang diberikan oleh peserta didik maupun orang lain atau rekan sejawat sebagai rekan kinerja saya untuk meningkatkan kinerja saya sendiri. Saya selalu berusaha untuk menjadi lebih akurat dan informatif dan juga bermanfaat untuk semua orang. Terus yang berikut, berkolaborasi dengan orang lain. Saya percaya bahwa dengan adanya kolaborasi itu menjadi kunci untuk belajar dan berkembang. Saya bekerja sama dengan rekan guru dan juga peserta didik untuk selalu meningkatkan kemampuan dan menciptakan pengalaman belajar yang lebih baik dan lebih bermakna. Yang berikut,
saya akan selalu menyesuaikan diri dengan setiap perubahan zaman. Jadi saya akan terus berkembang dan beradaptasi sesuai dengan perkembangan teknologi dan perkembangan zaman dan kebutuhan peserta didik. Selalu mencari cara baru untuk menjadi lebih bermanfaat dan juga efektif. Jadi untuk secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan memberikan panduan yang berharga bagi saya dalam menjalankan peran saya sebagai pembelajar guru dan pembelajar murid. Saya percaya bahwa dengan menerapkan prinsip-prinsip Ki Hajar Dewantara, saya dapat berkontribusi pada terciptanya pendidikan yang berkualitas dan mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia. Sebagai contoh penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara itu, saya sebagai pembelajar guru, saya menggunakan metode pembelajaran yang berpusat pada murid, seperti pembelajaran yang berbasis proyek dan pembelajaran diferensiasi. Saya juga akan memanfaatkan teknologi untuk menciptakan pengalaman belajar yang interaktif dan menarik. Sedangkan sebagai pembelajar atau murid, saya terlibat aktif dalam komunitas pembelajaran online maupun offline. Saya juga akan mengikuti pelatihan-pelatihan dan seminar untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang saya miliki. Saya percaya bahwa dengan terus belajar dan berkembang, saya dapat menjadi pembelajar guru atau pembelajar murid yang lebih baik dan berkontribusi pada kemajuan pendidikan Indonesia.